Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya dan tentunya tetap semangat. Kembali lagi, kali ini kita akan belajar matematika. Kita akan membahas tentang median. Apa itu median? Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jadi, median adalah nilai atau data yang ada di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Jadi, sebelum kita menentukan median, kita harus mengurutkan data tersebut. Ketika kita menentukan median dari sebuah data, kita harus melihat dulu bahwa data tersebut itu merupakan data ganjil atau data genap. Karena menentukan median itu berdasarkan juga dari banyaknya data. Contoh data ganjil kita bisa lihat di situ ya. Data ganjil itu artinya banyaknya data itu adalah ganjil. Contoh tersebut banyaknya data adalah 5 dan 5 itu merupakan ganjil ya. Kemudian contoh data genap. Jadi banyaknya data di situ adalah genap ya. Banyaknya data di situ adalah 6. Yang pertama, kita akan menentukan median dari suatu daftar. Yang pertama adalah kita akan mencari median dari data yang ganjil atau yang banyaknya data ganjil. Kita lihat contohnya di situ ada data nilai siswa ya, banyaknya data tersebut adalah ganjil. Ingat bahwa median itu adalah nilai tengah dari data yang terurut. Sebelum kita menentukan median dari data tersebut, terlebih dulu kita akan mengurutkan data dari yang terkecil. Ketika kita urutkan dari yang terkecil, maka kita akan dapatkan urutan seperti berikut. 60, 70, 70, 80, dan 90. Ingat ya bahwa median adalah nilai tengah, artinya data yang berada di tengah. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan garis atau tanda untuk membantu kita menentukan data yang berada di paling tengah. Oke? Misalnya di sini kita menggunakan tanda garis. Kita tandai ya dari yang paling depan yaitu 60 kita beri garis, kemudian di paling belakang kita juga beri garis. Kemudian yang depan ya untuk 70 kita beri tanda, kemudian yang belakang 80 kita beri tanda. Sehingga di situ kita lihat bahwa data yang berada di paling tengah adalah 70 ya. Sehingga median dari data tersebut adalah 70. Selanjutnya bagaimana dengan data genap? Kita lihat contoh berikut. Di situ ada 6 nilai ya, 6 data. Sebelum kita menentukan mediannya, kita akan mengurutkan lebih dulu. Ya, ingat ya, median harus diurutkan dari data yang terkecil lebih dulu. Baru kita nanti akan mencari data yang ada di tengah. Berdasarkan data tersebut, setelah diurutkan, kita akan dapatkan urutan 60, 70, 70, 80, 80, 90. Caranya hampir sama dengan data ganjil ya. Kita beri tanda ya, data dari yang paling depan dan paling belakang. Di situ kita beri tanda 60 berarti yang paling belakang juga. Kemudian di situ 70 berarti yang belakang juga, 80 kita beri tanda garis. Nah, kemudian lihat di tengah-tengah data tersebut masih tersisa 2 data. Jadi yang berada di paling tengah ada 2 data. Itu bisa terjadi kalau data tersebut merupakan data yang banyaknya genap. Di situ ada 2 data yang berada di tengah. Kemudian bagaimana mediannya? Nah, mediannya bisa kita cari dengan cara menjumlahkan data tersebut kemudian kita bagi. Ya, berarti 70 ditambah 80 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 75. Ketika kita mencari median dari sebuah data yang banyak data tersebut masih sedikit, itu cukup mudah. Tetapi ketika nanti kita menemukan sebuah data yang banyak, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Median untuk data ganjil adalah kita mencari data ke n tambah 1 dibagi 2. N di sini merupakan banyaknya data.
Data di sebelah kiri berarti banyaknya data adalah 5. Ya, karena di situ jelas sekali ya, ada 5 nilai. Jadi N-nya adalah 5. Untuk data genap, mencari mediannya adalah data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Yang kedua, kita akan menentukan median dari sebuah tabel. Misalnya disajikan sebuah tabel, tentukan median berdasarkan nilai ulangan matematika kelas 6 berikut. Di situ ada tabel nilai siswa, ya. Nah, bagaimana cara menentukan mediannya? Kita butuh satu kolom lagi, yaitu untuk frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu bisa kita cari dengan menjumlahkan banyaknya siswa atau menjumlahkan dari frekuensi dari data. Di situ kita lihat untuk nilai 50 ada 3 siswa. Berarti frekuensi kumulatifnya di situ tinggal kita tuliskan 3, ya, karena belum ada yang dijumlahkan. Untuk nilai 60 banyaknya siswa ada 4, sehingga untuk mencari frekuensi kumulatif selanjutnya adalah 3 ditambah dengan 4, yaitu 7. Selanjutnya yaitu 7 ditambah dengan 7, hasilnya adalah 14. Kemudian 14 tersebut kita tambah dengan 10, hasilnya adalah 24. Selanjutnya 24 ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 30. Di situ jumlah siswa seluruhnya adalah 30. Berarti datanya merupakan genap. Sehingga kita bisa gunakan rumus untuk mencari median, ya, tadi untuk data genap, data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Kita bisa lihat bahwa nilai N di situ adalah 30. N itu adalah banyaknya data. Sehingga untuk mencari mediannya adalah data ke 30 dibagi 2 ditambah data ke 30 dibagi 2 ditambah 1. Jadi data ke 30 dibagi 2 itu adalah 15, ya. Jadi data ke 15 ditambah data ke 30 dibagi 2 yaitu 15 ditambah 1, yaitu data ke 16 dibagi 2. Kita lihat di situ, di mana letak data ke 15 dan data ke 16? Kita bisa lihat dari kolom frekuensi kumulatif bahwa data ke 15 dan ke 16 itu terletak pada nilai 80. Karena kita lihat bahwa frekuensi kumulatif data tersebut untuk nilai 70 itu baru 14, sedangkan kita membutuhkan data ke 15, ya, berarti data ke 15 itu ada di nilai 80. Data ke 16 pun juga sama, yaitu pada nilai 80. Sehingga untuk mencari mediannya adalah 80 ditambah 80 dibagi 2, yaitu 160 dibagi 2. Hasilnya adalah 80. Sehingga kita dapatkan median berdasarkan data tersebut adalah 80. Yang ketiga, kita akan menentukan median dari diagram batang. Kita bisa lihat bahwa diagram tersebut merupakan data berat badan siswa kelas 5. Berdasarkan diagram tersebut, kita akan menentukan dulu banyaknya siswa yang beratnya 40 kg ada sebanyak 6 anak, siswa yang beratnya 40 kg ada 12 anak, siswa yang beratnya 42 kg ada 15 anak, siswa yang beratnya 43 kg ada 18 anak, dan siswa yang beratnya 44 kg ada 9 anak. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya data dengan cara menjumlahkan semua data yang ada di situ. Yaitu banyaknya data bisa kita cari dengan menjumlahkan, yaitu 6 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 9. Hasilnya adalah 60. Banyaknya data di situ adalah 60. Kita tahu bahwa 60 itu merupakan genap, ya. Berarti datanya merupakan data genap. Sehingga untuk mencari mediannya kita akan menggunakan rumus cara mencari median dengan data genap. Untuk mencari mediannya adalah kita akan menentukan data ke 30, ya. Di situ N-nya adalah 60 sehingga N dibagi 2 30, ya. Kita akan mencari data ke 30 dan data ke 31.
Di manakah letak data ke-30 dan ke-31? Kita lihat bahwa data berat badan tersebut sudah urut ya, artinya dari 40, 41 sampai 44 itu sudah urut. Sehingga kita bisa mencari dengan cara menjumlahkan data yang sudah kita ketahui untuk mencari data ke-30 dan ke-31. Di situ untuk siswa yang beratnya 40 kilo ada 6 anak ya, kemudian untuk yang 41 kilo ada 12 anak. Berarti di situ kita bisa jumlahkan bahwa data sampai ke 41 kg itu baru 18 anak. Padahal kita butuh data ke 30 ya. Sehingga kita bisa lihat lagi 18 ditambah 15 yaitu 33. Artinya data ke-30 dan ke-31 itu berada pada data berat badan siswa 42 kg. Sehingga median dari data tersebut adalah 42 kg. Yang keempat, kita akan menentukan median dari diagram gambar. Kita lihat data panen jagung di Desa Panadaran. Satu gambar jagung di situ mewakili 10 ton. Kita akan cari dulu banyaknya panen jagung setiap tahunnya. Untuk tahun 2016 ya, karena ada 4 gambar jagung berarti 4 kali 10 ton yaitu 40 ton. Kemudian tahun 2017 itu berarti 20 ton. 2018 itu 60 ton. 2019 itu 30 ton. Dan 2020 itu 50 ton. Sekarang kita sudah memiliki data panen jagung untuk setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, kita akan mengurutkan data tersebut. Jadi dari banyaknya panen jagung setiap tahun, kita akan urutkan dari data yang terkecil. Berapa data yang terkecil di situ? Iya, data terkecilnya adalah 20 ton. Kita akan urutkan dari 20, kemudian 30, 40, 50, dan 60. Karena di situ datanya sudah jelas untuk setiap tahunnya. Kita ingat ya bahwa median adalah data yang berada di tengah setelah data diurutkan. Jadi setelah data diurutkan tersebut, kita akan cari mana data yang berada di tengah. Data yang kita miliki itu ada sejumlah 5 ya. Berarti 5 itu merupakan data ganjil. Sehingga median dari data tersebut yang terletak di tengah itu adalah 40. Maka mediannya adalah 40 ton. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.